Shalom, selamat malam saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita dapat berbakti bersama melalui kebaktian online di wilayah 11. Pada malam ini kebaktian ini akan dilayani daripada daerah Tungau, di bawah kependetaan Pastor Merdana. Seperti yang kita sudah ketahui, tema kumpulan kebangunan rohani kita adalah menjangkau dunia kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Saudara dan saudari, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada malam ini kami sudah siap untuk berbakti kepada Tuhan. Mengikuti kebaktian ini Tuhan, walaupun kami berada di rumah masing-masing, kami berbakti melalui kebaktian online, tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menuntun hati dan pikiran kami agar kami fokus kepada kebaktian ini dan kepada firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami dan menyertai kebaktian kami malam ini. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk lagu pujian, mari kita buka di dalam LPMI 124, Aku Mau Menjadi Kristen. 124, Aku Mau Menjadi Kristen. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan semangat dan untuk memuji nama Tuhan. Aku mau menjadi Kristen di hati, aku mau menjadi Kristen di hati, aku mau menjadi Kristen di hati. Aku mau bertambah kasih di hati, aku mau bertambah kasih di hati, aku mau bertambah kasih di hati. Aku mau bertambah suci di hati, aku mau bertambah suci di hati. Aku mau bertambah suci di hati. Aku tak mau seperti Yudas di hati, aku tak mau seperti Yudas di hati. Aku tak mau seperti Yudas di hati. Ya, selamat malam dan selamat bertemu kepada saudara dan saudari di mana sahaja berada di seluruh wilayah 11 pada malam ini. Terima kasih puji Tuhan karena pada malam ini kita berkesempatan untuk memulahkan kebaktian kebangunan rohani kita secara online melalui Facebook dan juga YouTube. Dan terima kasih karena saudara dan saudari bersama dengan keluarga sudah bersedia untuk bersama-sama di dalam kebaktian ini. Terima kasih kepada PhD Ariman yang sudah memimpin kita di dalam acara puji-pujian sebentar tadi. Dan pada masa ini kita akan menyanyikan lagu tema, dan selepas itu
kita akan dipimpin doa oleh Elda Azmin. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Kinurang di surga, ketuang di Tuhan, berkati hai di hadapan bersyukur, termasih hai di media Tuhan. Termasih di kesenuhanmu, pimpinanmu, termasih di penyertaanmu kepada hai tensan. Bisa untuk ketuang di tina selamat ya. Akan ya hai di kekuatan, akan hai di kesehatan. Temannya hai berkatai, berimannya hai di insan di kesenuhan. Tuhan di surga, termasih tetung di bayan, mengenai ada kesempatan bersama-sama terus berbakti di media, isuang di perbaktian minggu sambayang, ataupun KKR itu wilayah 11. Tuhan di surga, termasih notorimoni hai sebab di sini terus kada mengampuni dahai, pinalaknya hai di hadapan,
Numani hai paleko sebagai tanak di kelisihan. Natori memihai Tuhan. Tuhan di surga, tutong di baino, termasuk di timasah. Iso kesempatan, iso ruang cukup diberkati. Tinaru kemadahai untuk terus belajar, berbakti komedia. Tuhan di surga, termasuk hinung genopo kini rendah hati sana. Tengah hamba-hamba nu di mengikuti tumanu di berbaktian minggu sembilan itu. Termasuk di kehinanu nyampai kedahai melalui di melekat Roh Kudus Tuhan. Hino kami nyampai dahai di sana. Termasuk insanan dahai berbakti terus mendapat kanu diberkati Tuhan. Termasuk Tuhan pekilunan dahai itu dapat pekilunan dahai Tuhan campur tangan untuk ditip kelancaran program minggu sambiang tetung di baino. Termasuk Tuhan berkatin aku mengaditip alat-alat media di kesedia. Termasuk ia mantap mengendalikan senaditi pelancar ditip berbaktian dahai Tuhan tetung di baino. Tuhan di surga, termasuk lagi inung kedopo hitung hamba-hamba hitung manu di berbaktian tetuang diti. Hino kami sampai dahai sana. Memberkati ke mana ke perlindungan kisah alancar hit berbaktian dahai hino kenepehan kau botori mudahai berkat mata ditip penyembahan berbaktian dahai dokumedia. Tuhan di surga bikin negiahai campur tanganmu pengurapan di Roh Kudus kuma di pastor di kesedia Columbus pokongsi di firman tetuang di baik termasuk Tuhan urapan Roh Kudus mata dia kuma di pastor kisah dulu pelajaran di Columbus setong di baik menjadi berkat bagi dahai di sana. Tungguannya Tuhan pastor di kesediaan terus menuan talenta berbicara kesehatan pimpinan Columbus bisa lancar itu pembelajaran dari firman tetung di baik. Tuhan di surga bagian lagi sepanjang di minggu sembahyang di bisa tetap pesan terus tetap menyertai bisa lancar itu program ambil tunggannya Tuhan menjadi berkat kekuatan iman rohani dahai dokumedia. Tuhan di surga tunggannya menyempurna dari sana di keperluan dahai dari sendiso pasar dahai sana di Tuhan bersyukur hai hanya melalui Yesus juru selamat dahai sana. Amin. Terima kasih kepada Pastor Raina dan juga istri yang sudah menyampaikan lagu tema kita sebentar tadi. Puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Elda Azmin yang sudah memimpin kita di dalam doa sebentar tadi. Ya saudara dan saudari, kita juga sangat diberkati karena pada malam ini kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh kumpulan Greatia dari Gereja Tabobon. Terima kasih kepada mereka sebab akan membawakan lagu pada malam ini. Mari kita bersama-sama untuk mendengar lagu yang akan disampaikan oleh Gereja Tabobon ini. Kita persilakan. Baiklah,
Shalom semua, tajuk pelajaran kita pada hari ini mengampuni Papa. Ayat hafalan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Juni baru sahaja hendak tidur apabila dia mendengar tapak kaki Papa menuju ke biliknya. Serta-merta tubuhnya mulai menggigil ketakutan sambil dia menyerap ke bawah katil. Tiba-tiba tangan kuat memegangnya dan menariknya keluar dari bawah katil. "Tolong, tolong!" jerit Juni sambil coba melepaskan dirinya. "Jangan sakiti saya, tolong jangan sakiti saya." Sebelum Juni dapat melepaskan diri, Papa memukul dia. "Jangan pikir kamu dapat melepaskan diri dari saya. Hahaha, kamu sama seperti ibu kamu. Perempuan jahat, perempuan jahat," teriak Papa sebelum dia jatuh rebah karena terlalu mabuk. "Kamu budak yang jahat, kamu budak jahat." Selang pagi selepas mabuk, Papa hilang. Dia merasa kesal karena telah memukul Juni. Juni sangat takut kepadanya. Dia tidak sanggup untuk berdekatan dengan Papa. Selama 2 tahun selepas Mama meninggalkan mereka, ayah Juni mulai minum arak. Dia berpikir bahwa dia boleh melupakan istrinya jika dia menjadi mabuk. Tetapi arak tidak dapat menolongnya. Sebaliknya, dia memukul Juni setiap malam ketika mabuk. Kasihan Juni. "Lola, bolehkah saya datang dan tinggal bersama kamu?" Juni merayu kepada datuk dan neneknya. "Saya sudah tidak tahan, saya mungkin akan dibunuhnya." "Kasihan kamu, kami akan mengambil kamu dari ayah kamu," kata Lolo dan Lola. Juni sangat bersyukur karena dapat menghabiskan masa remaja bersama Lolo dan Lola. Tidak ada lagi pukulan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi luka atau lubang. Bertahun lamanya telah berlalu dan Juni telah pun menghabiskan kuliahnya di college. Satu hari, datuk dan neneknya datang berjumpa dengan dia untuk meminta sesuatu darinya. "Juni, kami tidak memberitahu kami sebelum ini, tetapi Papa kamu telah dipenjarakan dan sekarang dia sakit tenat. Bolehkah kamu pergi menziarahinya?" tanya Lolo dan Lola. "Apa? Kamu mahu saya menziarahinya?" "Tidak mungkin, dia bukan ayah saya dan saya tidak mempunyai ayah seperti dia," kata Juni dengan marah. "Apapun yang telah terjadi sebelum ini, dia masih Papa kamu. Dia hanya menjadi pemabuk selepas Mama meninggalkan kamu." Lolo menjelaskan dengan tenang. "Maafkanlah dia. Kami akan berdoa untuk kamu supaya Tuhan dapat membantu kamu untuk mengampuni Papa," Lola berkata sambil memegang Alkitab. Akhirnya, selepas berbulan-bulan bergerut dengan diri sendiri, Juni datang menziarahi ayahnya di penjara. Apabila mereka bertemu kedua-dua ayah dan anak berpelukan sambil menangis teresak-esak. "Saya sungguh minta maaf Juni untuk segala yang saya telah lakukan kepada kamu," tangis Papa. "Saya maafkan kamu. Papa, saya maafkan kamu," Juni berkata dengan wajah yang berlinangan air mata. Lah sememangnya pertemuan yang gembira. Pengampunan hanya datang melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada malam ini kita sangat diberkati karena kita akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Merdane Mazim. Pastor Merdane merupakan pastor kita di daerah Tungo dan terima kasih karena beliau sudah bersedia untuk mengungsikan firman yang sudah
disediakan pada malam ini. Dan mengikut tema kita pada tahun ini, yaitu menjangkau dunia melalui kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Jadi khotbah khusus kita pula bertajuk Nilai Kerajaan dan Hidup Kristen. Dan ini merupakan satu tajuk khotbah yang sangat menarik, dan saya pasti saudara dan saudari sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dan terima kasih juga kepada Pastor Merdano yang sudah sedia untuk bersama-sama kita dalam khotbah ini. Dan pada masa ini kita akan serahkan masa ini kepada Pastor Merdano untuk menyampaikan khotbah. Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang juga saya ucapkan kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan di mana saja Anda berada. Dan pada malam ini terima kasih juga Anda sudah bersama-sama dengan kami di dalam siri KKR Online Wilayah 11. Dan pada malam ini adalah malam yang kedua. Dan pada malam ini kita dilayani dari daerah Tungau, dan saya sebagai pendeta daerah Tungau berbesar hati untuk mengusikan firman Tuhan kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, pada saat ini pelajaran ataupun tajuk pelajaran yang akan saya sampaikan kepada kita semua adalah nilai kerajaan dan hidup Kristen. Nah, sebelum kita pergi jauh di dalam pelajaran kita pada hari ini, saya senang untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, ketika kami membuka firman, kami memohon dan mengundang kuasa malaikat dan juga Roh Kudus Tuhan akan terus menyertai kami sepanjang kami bersama-sama mendengar firman-Mu pada malam ini. Jauhkan kami daripada kuasa-kuasa jahat. Jauhkan kami daripada gangguan, bahaya, dan juga masalah-masalah. Berikan kami hikmat, terutamanya pada saya pada saat ini menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seperti tajuk pelajaran yang saya sudah sampaikan kepada kita pada malam ini, yaitu nilai kerajaan dan hidup Kristen. Gereja kita Seventh Adventist boleh ditemui di kebanyakan negara di dunia. Nah, di dalam buku Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Nah, ini memberitahu kita mengapa ini berlaku. Petikan apokaliptik ini menerangkan dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman Kristen. Ia adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia, dan kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Nilai-nilai kekal ini menciptakan kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting bagi kredibiliti kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan rohani secara total atau sepenuhnya. Ellen G. White memperhatikan ataupun menuliskan, kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia jika kita tidak, setelah menerima kebenaran, mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Nah, sekiranya kita bukan lelaki
dan wanita yang lebih baik. Jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih. Jika kita memperhatikan, memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia di dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain sebelum kita sendiri mengalaminya sendiri. Kita tidak dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak punya. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan, merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka juga dapat mengesan kepalsuan dengan pantas, namun keikhlasan memenangi banyak hati. Ada satu cerita. Tom adalah anak kepada ibu bapak yang beragama Kristen, dan dia dibaptis pada usianya yang ke-15 tahun bersama-sama dengan rekan-rekannya. Nah, itulah yang semua orang harapkan untuk dia lakukan. Tetapi yang terjadi, dia tidak benar-benar bertobat. Dia kemudiannya mengawini seorang perempuan Kristen yang cantik. Tetapi itu tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka yang berjalan di atas jalan yang luas yang menuju kepada kehancuran. Bertahun-tahun kemudian, istrinya mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Nah, Tom tidak berminat, tetapi dia tidak membantah karena dia dan juga pendeta itu adalah sahabat. Tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu dari bilik yang lain. Nah, selepas beberapa minggu, dia menyertai perkumpulan itu, duduk berhampiran pintu ruangan itu, tanda ada sesiapapun yang menyitarinya. Nah, dia menyaksikan perubahan di dalam hidup istrinya dan ahli kumpulan yang lain. Dia menyukai kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan dan perubahan di dalam hidup mereka. Pada suatu malam, dia mulai menangis. Bukan air mata biasa, tetapi air mata kegembiraan dan kesedihan. Dia memberikan kesaksian. Dia mengatakan begini, saya tidak pernah memahami Mrs. Advent. Melalui pendengaran terhadap pembelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang baru. Nah, Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan memberi sepasang mata yang baru. Kini saya melihat sesuatu dengan cara yang berbeza. Dia dibaptis karena dia menemui kasih yang begitu menambat hati, yang tulen dan mudah tersebar. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalah mengerti. Mematuhi perintah Tuhan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu yang melakukannya. Nah, ia adalah satu ungkapan sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Nah, Yesus menuliskan di dalam bukunya 1 Yohanes 5 ayat 3. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya. Nah, ada satu lagi cerita. Seorang gadis yang berusia 18 tahun meninggalkan rumahnya untuk menuntut di sebuah university. Nah, pada minggu yang pertama dia mengetahui
bahwa salah satu kuliahnya adalah pada petang Jumat setelah matahari terbenam. Dia pergi menemui Pensara, menjelaskan bahwa dia adalah seorang Seventh-day Adventist dan dia memelihara Sabat hari ke-7 dan tidak dapat menghadiri kuliah pada petang Jumat. Nah, Pensara itu menyatakan kekecewaannya, tetapi enggan mengubah waktu kelas itu. Nah, gadis ini tidak merasa takut dalam menghadapi dengan situasi yang sukar ini. Sebaliknya, dia membawakan masalah itu kepada Tuhan. Seminggu kemudian, Pensara memaklumkan kepada kelas itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah menjadi pagi Jumat. Nah, tanpa diketahui oleh si gadis ini, Pensara itu telah menghubungi ibu pejabat gereja dan bertanya, benarkah orang Seventh Adventist memelihara Sabat hari Sabtu dari matahari terbenam pada petang hari Jumat hingga matahari terbenam pada petang Sabtu? Apabila dia mengetahui hal ini adalah benar, Pensara ini langsung mengubah waktu kuliahnya. Nah, sangat-sangat luar biasa, saudara dan saudari. Hasilnya adalah berkat berganda. Ia menguatkan gadis itu di dalam kepercayaannya. Ia mempengaruhi pensarahnya dan pensarahnya untuk menghormati dia. Dan itu membuatkan pensarah itu mengenali kepercayaan dan gaya hidup Advent. Nah, saudara dan saudari, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalinya. Juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya, melainkan jika ia dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan di dalam kehidupan nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, apa yang benar, apa yang jujur, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan, tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita, tetapi juga untuk menyentuh hidup orang lain. Nah, saudara dan saudari, pertimbangkan pertanyaan ini dari pemazmur. Di dalam Mazmur 15 ayat 1, ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah suci-Mu? Siapakah yang boleh duduk di bukit suci-Mu? Nah, jawabannya jelas di dalam ayat yang kedua dan juga keempat. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya, orang yang tidaknya tidak memfitnah, yang tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencela temannya, orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan, orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya meskipun memudaratkan diri. Nah, dunia kita pada saat ini sedang mengalami keremukan, sedang mengalami kekeliruan. Nah, ini berlaku di mana saja umat Seventh-day Adventist ditemui. Nah, saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, untuk menghidupkan kepercayaan kita di khalayak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkan secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia. Yeremia 5 ayat 1. Larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan, yang mencari kebenaran. Nah, pada hari ini Tuhan masih lagi mencari orang
orang yang seperti itu. Tuhan mencari saya dan juga Anda, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mereka yang akan berurusan dengan jujur dengan hal-hal yang mereka temukan dalam firman Tuhan yang dituliskan itu, yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya. Masing-masing kita boleh memberikan respon positif kepadanya, kepada Tuhan, dengan berkata, "Ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen sejati." Nah, respon kita ini memberi peluang kepada Tuhan. Bukan hanya memberkati kita, tetapi memberkati semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah kegembiraan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Seventh-day Adventist. Nah, kita sudah tiba di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Nah, ada satu soalan yang kita boleh refleks di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang mencerminkan iman kita? Nah, seluruh pelajaran kita pada hari ini memberitahu kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Dan yang penting, ketika kita mau melayani Tuhan, hanya pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar dapat memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, mau memberitakan, mau menyaksikan kuasa Tuhan, kita harus menjadi saksi kepada semua orang. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga harus kongsikan kepada semua orang. Semoga pelajaran ini akan menguatkan iman dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan, dan juga kita akan terus setia melayani Tuhan. Sampai di sini pelajaran kita pada malam ini. Semoga Tuhan terus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Maha Besar yang bertakhta dalam kerajaan surga, pujian dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah menjadi Juru Selamat penyelamat di dalam hidup kami. Nah, pada malam ini Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mendengar firman-Mu, sudah menguatkan semangat dan juga iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami akan terus merasakan kuasa, kasih, dan juga belas kasihan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada malam ini juga Bapa, saya merendahkan diri di hadapan Bapa, menyerahkan segala kesusahan kami, penderitaan kami kepada Tuhan. Karena pada saat ini saya percaya Engkau melihat kami ya Bapa. Engkau melihat keadaan kami, keadaan dunia yang semakin remuk dan juga keliru. Begitu juga pada saat ini, begitu banyak sekali tanda-tanda seperti penyakit yang mengganas di tempat kami. Kami memohon kuasa Tuhan pada saat ini. Saya berdoa dengan kerendahan hati kepada Tuhan, agar Engkau memberkati semua pengerja-pengerja Tuhan, pengerja-pengerja barisan hadapan yang bertungkus lumus dan juga berusaha untuk menyembuhkan
memberi kesenangan, penghiburan kepada mereka yang mengalami penyakit ini. Biarlah Engkau juga memberkati keluarga mereka, memberkati juga keluarga mereka yang mengalami menderita penyakit ini. Biarlah Engkau akan terus menjaga dan memberkati mereka. Biarlah Engkau memberkati kesehatan setiap satu mereka, agar mereka semua dapat merasakan betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi mereka. Biarlah campur tangan Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka juga seterusnya di dalam hidup kami sebagai umat-umat Tuhan yang setia kepadamu. Oh Tuhan, sementara kami sudah selesai di dalam siri KKR online kami pada malam yang kedua ini, biarlah Engkau akan terus menyertai kami. Biarlah Engkau akan terus memberkati kami sementara kami beristirahat pada malam ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan baik dan selamat, dan pada hari esok kami dapat bangun kembali dengan kekuatan dan semangat yang baru melakukan pekerjaan dan juga pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat-sangat baik kepada kami. Engkau terus mengasihi kami, dan kami juga akan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau akan terus memberkati kami. Terima kasih juga Engkau sudah mendengar dan menjawab semua doa-doa kami menurut kehendak dan rencana Tuhan di surga. Semuanya ini Bapak, kami serahkan semua apa yang kami punya, hidup kami, keluarga kami, dan semua yang kami punya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, di atas khotbah yang kita sudah dengar sebentar tadi, kita sangat diberkati dengan khotbah itu, dan puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor Merdana yang sudah menyampaikan khotbah sebentar tadi. Dengan berakhirnya khotbah dan juga doa sebentar tadi, maka berakhir jugalah kebaktian kebangunan rohani kita pada malam ini. Terima kasih di atas penyertaan semua. Dan pada malam esok jangan lupa kita akan bertemu semula pada jam 7.30 malam. Dan mana-mana ahli keluarga yang tidak sempat pada malam ini, kita jemput mereka pada malam esok supaya mereka juga dapat bersama-sama dan diberkati dengan khotbah-khotbah yang sudah disediakan untuk kita pada malam besok. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati, kita jaga kita, dan selamat malam.